Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Optima TV, dimanapun Anda berada, moga-moga sehat walafiat hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Setelah beberapa video yang kita keluarkan tentang asma, mulai daripada apa asma itu sendiri, penyebabnya, dan juga gejala-gejala yang ditimbulkan oleh asma itu, dan kenapa gejala-gejala itu timbul. Maka pada kali ini kita akan memberikan tips, yaitu bagaimana untuk menyembuhkan asma itu. Sebab selama ini dalam masyarakat sudah tertanam dalam pikiran bawah sadar mereka bahwa asma ini susah untuk sembuh. Bahkan ada pasien yang datang kepada saya, dia argue, dia membantah saya bahwa asma ini tidak boleh sembuh karena asma itu merupakan penyakit keturunan katanya. Jadi insyaAllah kita akan bicarakan tentang penyembuhan asma, dan kami akan tunjukkan kepada Anda the real solution insyaAllah untuk asma itu sendiri. Ada 3 solusi yang akan kami berikan untuk penyembuhan asma. 1 dalam bentuk obat, yang mana yang kedua, yang ketiga adalah dalam bentuk terapi. Jadi dimanapun Anda berada, Anda boleh kami kirimkan obat-obat yang sesuai untuk asma setelah dikonsultasi secara lengkap. InsyaAllah obat itu boleh kita kirimkan kemana-mana. Tetapi sekiranya Anda tidak boleh menemukan bekam yang betul, dan satu lagi terapi totok punggung yang benar, Anda boleh melakukan terapi bekam atau totok punggung tersebut, atau kedua-duanya digabungkan sekali. Bekam dengan totok punggung adalah juga insyaAllah akan menjadi penyembuh terbaik untuk asma. 1, obat. Obat yang kami berikan untuk asma ialah obat homeopati. Homeopati adalah satu bentuk pengobatan yang berasal dari Jerman. Jadi kita kenal Jerman itu adalah negara yang spesifik, terkenal dengan keahliannya dalam hal-hal tertentu, dan termasuk salah satunya obat-obatan homeopati dihasilkan, diciptakan, ditemukan oleh orang Jerman, yaitu Dr. Samuel Hahnemann. Jadi Anda boleh Google insyaAllah. Dan asma ini insyaAllah boleh sembuh dan tidak akan berulang kembali dalam waktu dekat dengan obat-obatan ini. Dan itu terkenal. Sehingga perlu saya beritahukan kepada Anda, sejarah homeopati masuk ke Malaysia, negara Malaysia, adalah dibawa oleh bekas pasien atau pesakit asma. Nama beliau Dr. Burhanuddin Helmi. Ketika akhir tahun 50-an, beliau menyambung pelajarannya ke India, lalu di sana kambuh asmanya. Dia tidak dibawa ke rumah sakit, ke hospital seperti di negara Malaysia. Biasanya sebelum waktu sekolah menengah, sebelum dia ke India, setiap kambuh asmanya dilarikan segera ke rumah sakit, ke ward emergency di hospital-hospital di Kuala Lumpur. Dan begitulah berulang kali yang dilakukannya. Namun setelah sampai di India, kambuh asmanya tidak dibawa ke hospital, tetapi dibawakan berobat ke dokter homeopati. Alhamdulillah, dengan izin Allah, sembuhlah asma tersebut dan tidak berulang kembali. Maka pada akhir pengajian beliau di India, beliau tidak pulang ke Malaysia setelah belajar, tetapi meneruskan kuliahnya dalam pengobatan homeopati karena beliau merasa takjub dengan pengobatan ini. Bagaimana homeopati boleh menyembuhkan asma, sedangkan sebelum itu dia terpaksa berulang-alik ke rumah sakit setiap kambuh asmanya. Maka dia merasa takjub dan mempelajari homeopati, lalu beliaulah yang membawa pengobatan homeopati masuk ke Malaysia. Itulah Dr. Burhanuddin Helmi. Mudah-mudahan Allah menyempurnakan ganjaran beliau. Jadi setelah saya bawa dari Malaysia ke Indonesia, juga banyak pasien-pasien asma yang sembuh dengan pengobatan homeopati ini. Bermacam-macam cerita, baik di Malaysia ataupun di Indonesia. Di Malaysia saya pernah mengobati pasien seorang ibu muda dengan 2 anaknya yang datang ke klinik. Anaknya yang 2 orang ini pun kena asma juga. Lalu beliau menyatakan, kalau saya sembuh dok, anak saya yang 2 orang ini pun akan saya obat. InsyaAllah. Kemudian saya berikan obat untuk beliau sesuai dengan gejala-gejala yang beliau alami tentang asmanya. Alhamdulillah, dengan izin Allah sembuh. Lalu dibawanya anaknya yang 2 orang itu untuk berobat. Tetapi sebelum berobat, dia argue saya. Dia sanggah saya, dia berbantah dengan saya. Katanya,
"Dok, bagaimana asma ini boleh sembuh?" katanya. Padahal ini adalah penyakit keturunan, kata beliau. Jadi rupanya sebelum berobat dengan saya, beliau sering pergi berobat dan orang yang tempat berobat itu menyatakan bahwa ini asma ini tidak boleh sembuh. Ini penyakit keturunan. Hanya pencetusnya saja yang boleh kita kurang dan kita elakkan. Tiba-tiba beliau sembuh, maka beliau tidak boleh menerima begitu saja tentang kesembuhan yang beliau alami ini. Dan alhamdulillah kesembuhan itu berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Obat homeopati sangat terkenal untuk penyembuhan asma dan juga penyakit-penyakit kronis lainnya. Jadi itu obat ya. Yang kedua, solusinya ialah solusi terapi. Yang pertama, terapi bekam. Kata Nabi, bekam adalah sebaik-baik pengobatan. Sebelum adanya pengobatan modern ini, pengobatan yang banyak ini, 1400 tahun lebih yang lalu Nabi sudah menyatakan bahwa bekam adalah pengobatan yang terbaik termasuk untuk asma. Kenapa? Karena penyakit disebabkan oleh toksin termasuk asma. Maka cara untuk menyembuhkan penyakit tersebut yang paling baik, yang paling mudah, yang paling gampang ialah buangkan toksin. Simple logic. Jadi inilah yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun lebih yang lalu. Jadi beliau mengamalkan sepanjang hidup beliau mengamalkan bekam. Dalam berbagai keadaan, dalam perjalanan beliau pernah berbekam. Dalam umrah beliau pernah berbekam. Dalam haji beliau pernah berbekam. Dalam berpuasa juga beliau pernah berbekam. Dalam sakit beliau pernah berbekam. Artinya bekam ini diamalkan oleh Rasulullah dalam hidup beliau. Dan ini merupakan sunnah Rasul. Selain Anda berobat, melakukan bekam, selain daripada Anda dapat ganjaran yang memadai, yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala karena mengikuti sunnah Rasulullah, Anda juga sehat insya-Allah. Karena apa? Ini jaminan daripada Nabi. Beliau mengamalkan dalam kehidupan beliau, oleh sebab itu berbekamlah Anda. Dan lakukanlah bekam ini dengan orang yang mumpuni dalam bekam. Bukan sembarangan ya. Karena Nabi menyatakan bekam adalah pengobatan yang terbaik, harus diikuti oleh ilmu bekam yang terbaik juga. Jadi sekiranya Anda berbekam, lalu asma Anda tidak sembuh, atau penyakit-penyakit yang lain tidak sembuh, mungkin orang yang membekam tersebut perlu mempelajari lagi ilmu bekam yang lebih mendalam. Itu terapi bekam. Oleh karena ini sunnah Rasulullah, amalkanlah oleh Anda. Selain Anda dapat ganjaran yang berlipat ganda dari Allah, insya-Allah Anda akan sembuh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-Quran menyebutkan sesungguhnya pada diri Rasulullah itu adalah ikutan yang terbaik untuk kamu. Jadi Nabi berbekam, maka berbekam jugalah Anda. Insya-Allah kita akan sembuh. Yang kedua, dalam bentuk terapi yang boleh menyembuhkan asma ialah terapi totok punggung. Di Malaysia, saya merubah namanya ke dalam bahasa Inggeris dengan SNVT, Spinal Nerve Vibration Therapy. Sebab apa? Kalau disebut totok punggung di sana, orang ketawa-ketawa geli. Karena punggung itu di sana ialah pinggul kita di Indonesia. Punggung itu di sananya belakang. Jadi totok punggung sama dengan totok belakang itu. Jadi diubah namanya ke dalam bahasa Inggris Spinal Nerve Vibration Therapy. Totok punggung itu menotok di bahagian kiri kanan sepanjang tulang belakang yang merupakan tempat keluarnya persarafan kita yang berpusat di kepala, di otak, untuk pergi ke seluruh tubuh melalui celah-celah atau bantalan tulang belakang. Setiap bantalan itu dia keluar saraf-saraf ke organ-organ seluruh tubuh kita, termasuk ke paru-paru. Maka kalau dilakukan penotokan oleh orang yang mumpuni dalam ilmu totok punggung dan pelajaran totok punggung ini, insya Allah akan dibenahi, akan dibetulkan saraf-saraf Anda yang tergendala ke organ paru-paru. Maka insya Allah setelah dibetulkan, perjalanan darah akan membaik ke paru-paru, juga dari paru-paru juga aliran darah akan membaik, akan menjadi betul, maka insya Allah asma akan sembuh dengan izin Allah. Jadi terapi totok punggung juga sangat-sangat berkesan, sangat-sangat mujarab untuk penyembuhan asma. Maka oleh sebab itu, kalau sekiranya Anda tidak mendapatkan orang yang boleh memberikan obat, tetapi obat kami boleh kirimkan ke seluruh Indonesia, juga di Malaysia, kita boleh postkan kemana-mana, dan itu kita sudah lakukan selama ini. Alhamdulillah banyak yang terbantu. Tetapi sekiranya di tempat Anda ada orang-orang yang
berkemahiran untuk membekam atau melakukan terapi tutup punggung, maka kedua terapi ini insya-Allah juga boleh menyembuhkan asma anda dan tidak mudah untuk berulang kembali. Yang lebih baiknya pula gabungkan keduanya antara bekam dengan tutup punggung, dan insya-Allah kesembuhan yang sesungguhnya untuk asma akan berlaku. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita bertemu pada video selanjutnya insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.